Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, Stambuk 0832019018. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Preferensi Petani dalam Pengolahan Usaha Tani Padi Ketan Hitam di Desa Bungunloe, Kecamatan Turatia, Kabupaten Jenepot. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbataskan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional dari waktu ke waktu. Ketersediaan lahan, maka kedaulatan pangan hanya menjadi retorika dan cita-cita tanpa realitas sampai kapanpun. Beras merupakan komoditi pangan strategis karena tidak hanya berkaitan dengan kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia, namun juga sebagai komponen penting dalam sistem ketahanan pangan nasional. Beras selain sebagai bahan pokok utama, beras juga menjadi penunjang bahan dasar berbagai jenis produk makanan. Selanjutnya, beras ketan merupakan salah satu bahan pokok pangan yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok atau olahan menjadi tepung untuk aneka kue dan makanan ringan. Selain itu, beras ketan sangat bermanfaat bagi kesehatan yang berguna mengatur metabolisme normal lemak, untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang serta gigi. Untuk kesehatan, beras ketan juga dapat mengobati penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Yang kedua yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teoritis usaha tani. Ilmu usaha tani biasa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengakumulasikan sumber daya yang secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif apabila petani atau produsen dapat mengakumulasikan sumber daya yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, usaha tani dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan output yang melebihi input. Kandungan dan manfaat padi ketan hitam yaitu memiliki kandungan protein, vitamin dan mineral lebih tinggi dibanding dengan beras putih pada umumnya. Padi ketan hitam mengandung sedikit protein, namun kandungan besinya tinggi yaitu 15,52 ppm, jauh lebih tinggi dibanding beras dari varietas IR64, Ciherang, Cisadahi, Sintanur, Pandawangi, dan Batang Gadis yang kandungan besinya berkisar antara 2,9 sampai 4,4 ppm. Zat besi dibutuhkan tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Padi ketan hitam. Pengertian padi ketan hitam merupakan varietas lokal yang mengandung pigmen atau terutama antisianin paling baik. Berbeda dengan beras putih atau beras lain, padi ketan hitam memiliki rasa yang aroma yang baik dengan penampilan yang spesifik dan unik. Bila dimasak, nasi padi hitam warnanya menjadi pekat dengan rasa dan aroma yang menggugah selera makan. Padi ketan hitam dikenal oleh masyarakat dengan nama yang berbeda-beda. Penduduk di Solo mengenal beras ini dengan nama beras mulur, sedangkan Cibeusi, Jawa Barat lebih dikenal dengan beras godok. Di Sleman dikenal beras cempo ireng atau beras jilitan, dan di Bantu dikenal sebagai beras melik. Preferensi secara umum yaitu kecenderungan subjek terhadap objek. Preferensi dalam bidang pertanian adalah kecenderungan subjek terhadap jenis tanaman, umur panen, kuantitas produksi, kualitas produksi, dan harga. Dalam jurnal Prosedi Konser Karya Ilmiah Nasional Hidayah 2019 yaitu preferensi dan preferensi petani terhadap padi varietas unggul baru menerangkan bahwa persepsi petani terhadap varietas unggul baru atau PUB padi meliputi yaitu keragaman tanaman, hasil padi, harga gabah, umur panen, jumlah anakan produktif, tingkat kerebahan dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Selanjutnya, preferensi konsumen adalah nilai-nilai pelanggan yang diperoleh dalam menentukan sebuah pilihan. Preferensi konsumen adalah penilaian keinginan terbaik dari konsumen. Preferensi konsumen menentukan penilaian konsumen jika konsumen dihadapkan pada banyak ragam pilihan produk yang sejenis. Preferensi adalah pilihan yang dibuat para konsumen atas produk-produk yang dikonsumsi. Kekuatan preferensi konsumen akan menentukan produk-produk apa yang diinginkan.
didapatkan. Permintaan produk bersamaan dengan pemilihan terhadap produk yang diinginkan konsumen juga sangat tergantung dengan preferensi konsumen. Biaya produksi. Menurut McKinsey 2000, biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi siap dijual. Sedangkan biaya produksi merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi suatu item, yaitu jumlah dari bahan langsung, upah, dan biaya overhead pabrik. Kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu fear level, regional level, cultural distance, dan market success. Selanjutnya, part 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Dusun Lasantene, Desa Bungunoloe, Kecamatan Turatia, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan di lokasi tersebut menghasilkan padi ketan hitam dengan pertimbangan pada umumnya masyarakat di desa tersebut peserta tani padi ketan hitam. Penelitian ini akan dimulai pada Februari sampai dengan April 2022. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh masyarakat tani yang berusaha tani padi ketan hitam di Dusun Lasantene, Desa Bungunoloe, Kecamatan Turatia, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi sebesar 60 petani yang berusaha tani, pengambilan sampel sebesar 50% padi ketan hitam dari populasi, sehingga jumlah responden sebanyak 30 petani.